Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman angler dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sehat selalu. Pesan dari saya, apalagi di tengah pandemi ini, jaga kesehatan selalu dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati masih sulit ini dengan aman dan dengan selamat. Oke, teman-teman, perkenalkan di sini saya Bukhari dalam channel mancing Bewak Angler. Baik teman-teman, kali ini saya mohon izin ingin berbagi pengalaman saya dan teman-teman memancing barramundi, namun dengan teknik casting. Oke, di sini saya tekankan dalam video kali ini saya tidak ada bermaksud untuk menggurui ataupun merasa lebih senior atau untuk pengalaman, tidak sama sekali. Ini hanya pure saya buat video ini untuk berbagi pengalaman kami dan teman-teman, sharing untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi tips dan trik dalam memancing barramundi menggunakan teknik casting dengan rating strike di atas 70% jika teman-teman semua memenuhi unsur yang akan saya coba jelaskan nanti. Ada 4 unsur yang harus diperhatikan dan menjadi catatan teman-teman. Oke, unsur pertama itu adalah kondisi alam atau faktor cuaca. Pertama kita harus perhatikan kondisi pasang surut air di area empang tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan air rob, karena ini sangat penting sekali karena biasanya barramundi atau ikan kakap putih itu akan semakin aktif jika ada air laut itu masuk ke empang, dimana di situ juga nanti ada makanan-makanan kesukaan mereka seperti udang, ikan-ikan kecil juga semakin reaktif atau semakin banyak berkeliaran di sekitar empang itu. Unsur yang kedua adalah kondisi empang, dimana kita harus perhatikan kondisi empang tersebut untuk menentukan ada apa tidaknya ikan barramundi atau kakap putih di situ. Di sini saya coba akan jelaskan beberapa tips atau cara membedakan empang mana yang ada barramundinya atau empang mana yang kemungkinan sedikit diisi oleh barramundi. Oke, ciri-cirinya adalah yang pertama, jika itu empang diisi dengan, maksudnya ditanamin ikan bandeng, pastikan ikan bandeng di area empang itu minimal ukurannya sudah lumayan besar ya, setengah kilo atau 1 kilo. Karena apa? Karena kalau misalkan ikan bandeng udah sebesar ukuran tersebut, so pasti itu si empang nggak pernah dipanen, kedua juga udah lama nggak diracun. Nah, kemungkinan besarnya itu udah lama dibunuh juga sama barramundi. Karena kalau misalkan bandengnya itu masih kecil-kecil, barramundi pun nggak datang situ. Karena apa? Itu empang belum lama diobat biasanya. Kalau habis diobat air bersih, biasanya petani-petani itu baru mulai mengisi empang tersebut atau ditanamin lagi dengan ikan-ikan bandeng yang kecil. Nah, itu clue yang pertama. Untuk yang kedua, usahakan kita nyari empang yang dalam ya, minimal setengah meter sampai 1 meter. Karena apa? Karena barramundi atau kakap putih itu lebih senang main di air yang agak dalam, karena dia lebih leluasa di situ. Atau kadang empang-empang yang kita sebut sih kayak rumpon-rumpon atau dahan-dahan patahan gitu tuh. Nah, biasanya di situ dia bersembunyi gitu sambil menunggu maksudnya lewat. Biasanya dia bersembunyi di situ di empang yang dalam, banyak anting. Yang ketiga, di empang sendiri itu bermacam-macam empang ya. Ada empang yang diisi bandeng, ada juga empang khusus udang, dan ada juga empang rumput laut. Nah, di sini saya merekomendasikan teman-teman untuk memancing barramundi itu sebaiknya usahakan cari empang rumput laut. Karena kenapa? Kalau empang rumput laut itu pertama dia tidak pernah diracun, kedua juga suka di dalam, ketiga airnya lebih bening kalau untuk empang rumput laut, karena banyak tumbuhan-tumbuhan di dalam empang itu. Beda dengan empang yang diisi ikan, biasanya itu sering dibersihkan oleh para petani para petani empang. Nah, untuk tips yang selanjutnya kita masuk ke bagian lure atau umpan yang akan kita gunakan.
Nah, lur dan umpan yang akan kita gunakan nanti itu harus menyesuaikan kontur empang tersebut ya, karena kondisi empang kan beragam. Ada yang empangnya itu bersih, ada juga yang banyak lumut atau banyak tumbuhan-tumbuhan di area situ. Nah, biasanya kalau kondisi empangnya banyak tumbuhan atau rumput-rumput di bawah air itu, nah kita biasa pakai lur dengan model top water ya, sejenis mini popper, fluter atau apa ya, WTD. Nah, jika teman-teman menemukan empang yang bersih, bersih dalam artian sedikit tumbuhan yang ada di empang tersebut atau nggak terlalu banyak ranting-ranting ada di empang tersebut, nah itu kita bisa gunakan lure jenis lain seperti minnow sinking ataupun yang floating ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka atau lebih sering pakai itu minnow jenis sinking, ukuran 5 cm dengan berat maksimal 7 gram. Jadi di antara 4,5 sampai 7 gram itu yang biasa saya pakai. Nah, untuk unsur yang keempat dan yang terakhir itu adalah yakin dan optimis. Kenapa yakin dan optimis? Karena menurut saya pribadi, yakin dan optimis itu adalah hal yang paling penting yang akan menentukan berhasil apa tidaknya kita mancing di hari itu. Yakin dan optimis seperti apa ya? Nah, di sini akan coba saya bercerita sedikit ya. Kalau menurut saya dan teman-teman, yakin dalam artian seperti ini loh. Coba kalau misalkan kita sudah yakin di tempat itu ada isi barramundi atau spot tersebut, kita yakin udah bakal pasti ada barramundinya, dan momen itu yang sudah saya terangkan tadi. Nah, kita coba goda di tempat tersebut, jangan sekali dua kali, itu harus sering ya kita godain, terus kita godain bisa 10 menit atau 15 menit terus kita godain. Nah, dan kita juga jangan terlalu monoton dengan satu lure, kita harus coba ganti dengan jenis minnow atau jenis lure yang lain. Nah, sampai ada reaksi. Kalaupun misalkan tidak ada reaksi di spot yang mungkin kita yakini tersebut, nah kita baru coba pindah lagi. Pokoknya lebih apa ya, lebih tempatnya yakin aja pokoknya kita bakalan strike gitu tuh. Karena kalau misalkan atas pengalaman pribadi saya, kalau udah memenuhi unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, itu udah pasti biasanya si strike bisa nyampe 10 menit, nggak nyampe 10 menit, kadang 5 menit. Menggoda di situ juga pasti strike. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagi atau saya sharing untuk kalian semua. Dan jika ada salah-salah kata dan atau hal yang menurut kalian itu salah, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih apa ya, maksudnya punya pengalaman sendiri atau pengalaman yang berbeda, bisa sharing-sharing dengan kami juga melalui kolom komentar. Saya tuliskan di situ, nanti kita coba bicarakan lagi atau kita diskusiin, siapa tahu kan menjadi ilmu juga untuk kita akan lebih banyak pengalaman lagi. Nah ya, terima kasih, mungkin itu saja. Silahkan dicoba untuk semuanya, mudah-mudahan berhasil dan jangan lupa optimis, semoga selalu strike. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.